Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Di sini saya Nurul Komaria sebagai moderator dan rekan saya Ainun Irhana sebagai pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri, saya akan menyampaikan materi yang berjudul ibadah. Jadi, kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadatan, yang bisa diartikan dengan taat, menurut, mengikuti, berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesahkan dan merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah setiap aktivitas muslim yang dilakukan dengan ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selain itu juga, ibadah juga diartikan sebagai suatu sikap pasrah dan tunduk total kepada semua aturan dan Rasulnya. Lebih dari itu, ibadah dalam pandangan Islam merupakan refleksi syukur pada Allah SWT atas segala nikmatnya yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdoh dan yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh atau disebut juga dengan ibadah khusus. Yang dimaksud dengan ibadah mahdoh adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ritual. Ibadah mahdoh juga merupakan manifestasi dari rukun Islam yang 5, yaitu apa saja? Yang pertama, sholat. Jadi sholat itu mengandung beberapa arti yang beragam. Salah satunya sholat yaitu doa. Dapat ditemukan contohnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Wa sholla alaihim inna sholatuka sakanalahum, yang artinya berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, yang kedua itu zakat. Zakat itu salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, yang berarti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Zakat itu juga dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, yang ketiga itu puasa. Puasa itu ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Puasa itu bermakna menahan dan diam dalam segala bentuknya. Jadi bisa diartikan puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat ditentukan. Sama dengan puasa itu menahan dari hawa nafsu. Nah, selanjutnya itu ibadah haji. Ibadah haji ini terkhusus bagi yang mampu. Jadi mampu dalam
fisiknya maupun mampu dalam ekonominya. Jadi ibadah haji itu terkhusus untuk orang-orang yang mampu dalam segalanya. Nah, selanjutnya itu umroh. Seperti umroh itu mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian khusus di sekitarnya. Nah, jadi apa sih bedanya haji dengan umroh? Nah, bedanya haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumroh dan menginap di Mina. Dengan begitu haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umroh itu disebut dengan haji kecil. Kemudian bersuci dari hadas kecil maupun besar. Rumusan ibadah mahdoh adalah karena Allah sesuai syariat. Jadi ibadah mahdoh itu juga termasuk di dalamnya itu bersuci dari hadas kecil maupun besar, itu juga termasuk ibadah dari ibadah mahdoh. Nah, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Jadi yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdoh yaitu mencakup semua perilaku manusia yang hubungannya dengan sesama manusia, yaitu dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah mahdoh itu ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dan kalau ibadah ghairu mahdoh itu yang mencakup perilaku manusia dengan hubungannya dengan manusia lain. Contohnya seperti apa? Seperti yang termasuk ibadah ghairu mahdoh itu iktikaf, disebut juga dengan berdiam di masjid untuk berzikir kepada Allah. Selanjutnya yaitu wakaf. Memberikan suatu benda atau harta yang kekal zatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya itu ada kurban. Kurban itu menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu di dalam waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Selanjutnya ada akikah. Akikah itu menyembelih hewan ketika seorang bayi tumbuh rambut. Nah, kemudian dipergunakan untuk menyembelih hewan. Selanjutnya itu yang termasuk ibadah ghairu mahdoh, zikir dan doa. Prinsip-prinsip ibadah. Jadi ibadah itu memiliki suatu prinsip. Yang pertama itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua jenis perbuatan ibadah harus mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian melakukan ibadah dengan jalan ittiba, yaitu mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengetahui hujah dan dalil-dalilnya. Selanjutnya, tidak berpatokan pada pendekatan rasional kecuali dalam urusan muamalah. Bertanya kepada ulama ahli zikir jika tidak mengetahui dalil-dalilnya. Selanjutnya, hakikat ibadah dan syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah tunduknya jiwa yang muncul dari keyakinan hati, menikmati kehadiran Allah yang memberikan semua kekuatan, kenikmatan, rasa dan segalanya, menyadari kekekalan Allah dan kenisbian manusia. Hakikat ibadah itu sendiri sebenarnya adalah
perlindungan jiwa, penampakan jasmani yang bergerak mengikuti arah-arah ilahi sebagaimana dijelaskan oleh syariat dan merupakan perwujudan keyakinan terhadap kegaiban Allah. Nah, yang kedua, syarat-syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah-ibadah itu bersangkut penerimaannya kepada dua faktor yang penting yang menjadi syarat bagi diterimanya suatu ibadah. Syarat diterimanya suatu amal ibadah ada dua macam, yaitu ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, yang kedua, ibadah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tujuan daripada ibadah yaitu ibadah dalam Islam harus dikerjakan dengan ikhlas, mahabbah dan taat, istiqomah, iktisad yaitu sesuatu dilakukan berdasarkan fitrah sesuai dengan kapasitas. Tujuan ibadah dalam Islam harus dikerjakan dengan cara-cara berikut. Ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mahabbah dan taat, penuh rasa cinta dan tunduk, istiqomah. Iktisad dilakukan berdasarkan fitrah sesuai dengan kapasitas dan tidak memisahkan antara yang. Kemudian hikmah ibadah adalah ibadah yang berdasarkan hikmah secara hasil yang di dunia dan juga di akhirat kelak. Di antaranya takwa, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, diri dan harta menjadi suci, diri fisik dan psikis menjadi sehat, dimudahkan rezekinya dan anak keturunannya, meraih surga dan menjauhkan dari siksaan api neraka. Jadi di sini kesimpulannya, ibadah adalah setiap aktivitas muslim yang dilakukan ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bentuk ibadahnya dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Prinsip-prinsip ibadah di antaranya salah satunya yaitu niat. Nah, niat merupakan prinsip utama dalam beribadah karena semua perbuatan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah yang diniatkan di jalan Allah bernilai sebagai ibadah, baik dalam ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Jadi tujuan daripada ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.